Untuk tasyahud awal Ustadz, itu bacaannya salawatnya itu sampai fil alamina innaka hamidum majid atau sampai tasyahud aja. Maksudnya duduk di antara dua sujud itu apakahnya duduknya sama dengan iftiras gitu deh. Apakah ada sunahnya mengazankan dan mengikomatkan anak bayi Ustadz? Ada panduannya nggak sih? Kalau anak bayi lahir tuh kadang kita azan Ada Pak, sama. Oh ada benar berarti. ya ada hadisnya Pak, mengazankan dan mengomatkan bayi yang baru lahir, ada hadisnya Pak. Oh. Baik. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi samiul alim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja-puji bagi Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat tholibil ilmi, nikmat waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah ala kulli hal kita masih bertemu lagi di channel Melindungi Mengaji dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KHO official yang masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, ya insyaallah dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini, semoga berguna bagi ikhwan fillah sebagai para thalibul ilmi, para penuntut ilmu, khususan anak al-faqih, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Al-Ustadz Tafadul Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man Barakallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Silakan buka kitab Bulughul Maramnya, sudah masuk kitab Mustalah bab sifat tetap tiga ya. Nah, 303. 303. Nah. Ta'an Abi Hurairah. Kedengaran suara saya? Kedengeran sih Ustaz, tapi agak putus-putus. Jelas Pak? Kurang jelas sebenarnya. Agak putus-putus. Nah, ini tajam, kadang ntar hilang lagi. Kayaknya sih connectingnya nih. Wa'an Abi Hurairah, jelas? Ya, jelas. Clear. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah telah berkata. Qala Rasulullah, telah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya qara'ul Fatihah." Apabila kalian membaca Al-Fatihah, Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kata kerja perintah, fi'il amr. Ya. Bacalah oleh kalian Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya dia akan bismillah tersebut ihda ayat, satu dari ayat-ayat. Maksudnya Al-Fatihah bismillah bagian dari Al-Fatihah. Sudah baca bismillah maka Al-Fatihah kurang lengkap, maka tidak sah ayatnya. Ya. Ini ada keterangan apakah baca jahar atau sir. Kita kembali ke ke belakang yang pekan lalu, boleh dibaca sir, boleh dibaca jahar. Rawahu Daraqutni, dikeluarkannya oleh Daraqutni, wa sawab tahu dan dipastikan ke mausufannya bahwa itu Allah ditawar. Lihat respon tapi. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'ul Fatihah, apabila kalian membaca Al-Fatihah, faqra'u, bacalah oleh kalian Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innaha, karena semuanya dia ucapan bismillah tersebut ihda ayat kita, satu dari ayat-ayatnya. Jadi bismillah adalah bagian dari ayatnya. Tidak baca ayatnya maka tidak sah. Kurang sah. Rawi dari Qutni, dikeluarkannya oleh dari Qutni, Tasawuf waktu ya di apa kan kemaukufannya mau bersiap dari sahabat ya. Sampai sahabat dan banyak ya yang apa namanya kuatnya. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah telah berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga faragha, apabila telah selesai faragh kosongnya, apabila telah kosong maksudnya telah selesai min qiraati, dari bacaan Ummul Qur'ani dan Fatihah Al-Qur'an, rafa'a sawtanya, mengangkat suaranya, tinggikan suaranya, wa qala, dan mengatakan amin imamnya. Rawahu dari Qutni wa sana wa Hakim wa Sahah
sunnah Nabi ya membaca Al-Quran. Kamu nggak baca ya? Baca. Wali yang Daud dan bagi Abu Daud wa Tirmidzi min dari jalur awal hijr nahwuhu seperti itu juga sama misalnya. Kenapa? Jelas. Cuman yang pertanyaan saya kemarin itu Ustaz. Kalau imamnya nggak baca amin, saya bingung. Kan waktu menyebut kata amin, kita nunggu imam baca amin ya. Ini saya tunggu imamnya nggak baca amin, gimana ya Ustaz? Ya berarti imamnya nggak menghitam itu sangat. Nanti pada saat jadi imam membaca amin. Ya, kalau dia jadi imam, dia tidak baca amin, walaupun hukumnya amin sunnah, itu bukan amin saja yang sunnah. Ya, harusnya dikata, kenapa amin doang yang nggak baca, yang dibaca? Karena rukun-rukun yang lain yang rukun sunnah, kalau mereka berdakwah, tapi amin tidak dibaca, kenapa kan dibaca amin kan? Iya. Karena memang Rasulullah mengeraskan kata aminnya ya Ustaz ya. Nabi mengeraskan amin, kenapa memang nggak baca amin? Iya. Ini mungkin nanti saya kasih nih, insya Allah dari Lisan. Nah, lalu apa namanya? Cedera tidak ada yang lain, Pak. Apabila membaca amin, maka baca warna doa, maka jawabnya dengan amin. Ya, nanti itu pasti baca warat dolim kan? Ya. Ya, maka kalau nggak baca kita baca aja Pak. Karena perintah itu kan untuk umum semua kan? Iya. Ya, betul ya? Betul. Apabila sampai papan warat dolim, tolak amin. Siapkan amin. Ada sebelumnya. Ya, ada sebelumnya. Iya. Harus 302. Oke. Ya. Baik. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut Ustaz. Wa an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, seolah dia telah berkata, ya Rasulullah bilang Nabi, telah datang seseorang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu ini la astati'u, tidak mampu minal Quran syai'an, tidak mampu mengambil dari Quran sedikit. Maksudnya tidak hafal Quran, tidak tahu bacaan Quran. Dia tidak hafal, banyak yang tidak hafal, bahkan surat-surat pendek pun dia tidak hafal. Ya. Fa'alimni, maka ajarkanlah aku ma yujzi'uni, apa saja yang sekiranya cukup waktu, ya, minhu darinya, dari pengajarnya. Saya sholat, tapi saya sudah hafal bacaan Quran sedikit pun sudah hafal. Maka jangan saya apa saja yang harus dibaca untuk orang seperti saya. Cukup buat sholat. Faqala kul, lalu dia berkata, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata.
illa billah illa istazil alihil amin penasari dan tohal wa takuti. Ya, dituliskan ada di kitabnya Tauhid. Ya, cuman hadisnya dhaif, Pak. Oh, dhaif. Baik. Ya, hadisnya dhaif. Satu dhaif jumatan, dua dhaif sanad. Ya, hadisnya dhaif. Di saatnya ada perawi bernama Ibrahim As-Saqsaq. Ibrahim As-Saqsaqi. Ya, Demasang. Yang kedua sanadnya, Pak, bertentangan dengan hadis yang kitab bahwa tidak sah seseorang sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Oke. Di sini kita baca tidak ada Al-Fatihah di sini ya. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada Al-Fatihah di sini. Menurut ini bacanya sudah cukup. Bertentangan dengan hadis bahwa sholat tidak sah tanpa baca Al-Fatihah. Berapa? Berarti kalau misalnya buat banyak ulama hadis yang mengetahui. Berarti kalau para mualaf itu kalau mau masuk Islam harus hafal Al-Fatihah ya, berarti Ustaz ya. Karena sholatnya kan harus rukun sholat harus ada Al-Fatihah ya. Iya. Nggak ada uzur ya. Mualaf bukan cuma Al-Fatihah, Pak. Iya. Ya, ada semua bacaan tapi harus dibaca yang tidaknya yang rukun wajib ya. Iya. Itu baca. Baca belajar. Ya belajar. Afwan Ustaz, kalau misalnya mualaf ini belum hafal tuh kalau sholatnya bagaimana tuh Ustaz ya? Misalnya ada mualaf nih mau sholat tapi dia belum hafal gitu. Kalau misalnya dia mualaf misalnya dia masuk Islam zuhur. Tidak apa-apa. Ya. Terus dia belum hafal Al-Fatihah, belum hafal bacaan-bacaan rukun sholat. Tidak ada kewajiban yang bagian tidak punya ilmu, Pak. Ilmu qabla amal. Jangan seperti orang kebanyakan. Beramal dulu, ini nggak punya. Amal salah semua. Ya kan nggak beramal kan? Benar. Walaupun dia muamal dia zuhur nih, ya udah nggak sholat itu nggak boleh. Sebenarnya Ustaz, akhirnya ini recording. Ya. Saya mau tanya, Pak. Haji apa tanpa ilmu? Iya, haji nggak sah tanpa Salat ilmu. kan tanpa ilmu. Enggak ya. Puasa boleh nggak tanpa ilmu? Nggak boleh, semua harus ada ilmunya. Mentang-mentang puasa nih nggak tahu ilmunya, boleh. Itu makan ilmu. Nggak boleh. Ibadah atau ilmunya? Iya. Tapi ilmu. Ya. Orang-orang yang mualaf sama dengan orang balik, Pak, belum balik. Nah. Oke. Maka belajar dulu. Ya. Nah. Baik. Ada lagi? Lanjut Ustaz. Cukup. Masih ada? Nanti lagi. Jadi walaupun banyak yang menceritakan ulama-ulama hadis, yang membaik hadis ini, ya, setelah kita, benar nggak atau tidak? Ya, atau ada kelemahan itu. Oke. Nah, teliti dalam akal ibarat. Wa'an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Allah telah berkata, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusuf salat bersama kami. Salat dengan kami
ayaqra'u fi zuhri, lalu membaca adzan wal asr dan apa berkataini tadi ulayain pada tiga rakaat yang awal rakaat sama rakaat kedua salat asar ya fi fatihatul kitabi wa surataini ya dengan baca al-fatihah dan dua surah maksudnya dua surah itu masing-masing rakaat satu surah wa yusmi'una dan memperdengarkan kepada al-ayat ahyana ayat-ayat itu terkadang Nabi memperdengarkan bacanya mendengarkan bacanya Pak salah satu dan kata boleh baca juga pun boleh ahyana kadang-kadang ya jangan rakaat pertama rakaat yang pertama tadi dibaca pertama dibaca wa yaqra'u fil jadi dan pada dua rakaat akhir rakaat rakaat empat bisa mengatur kitab surat al-fatihah mutakun hadisnya saya dibuat jadi pun boleh hadisnya 59 jadi untuk sholat zuhur dan sholat asar kadang-kadang Nabi mengeraskan mereka yang memperdengarkan begitu saja Pak. Itu di dalam jamaah Ustaz. Kadang-kadang mengeraskan bacanya akan itu di dalam jamaah masjid Ustaz. Zuhur sama asar. zuhur sama asar. Al-Fatihah sama suratnya. Apa? Surat Al-Fatihah sama surat-surat yang lainnya. Surat habis Al-Fatihah kan baca surat lain lagi. Itu dizaharkan juga gitu. Iya. Al-Fatihah dan surat yang lain Iya. baca surat. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Oke. Itu di dalam masjid berarti jamaah sama sahabat ya Ustaz ya? Ini nggak ma'ruf ya, ini nggak terkenal ya ayatnya ya, nomor hadisnya. Kan ada memperdengarkan bukan kami. Kan nggak terkenal yang nggak terkenal karena yang hadis itu nggak banyak. Terkenal di kalangan pelajar yang mau belajar. Ya. Jadi dua rakaat yang awal lebih panjang daripada dua rakaat yang akhir. Kenapa? Nggak ada surat. Iya, nggak ada surat masalahnya. Ini nggak ada kan? Ajar dong. Boleh. Bukan berarti al-fatihahnya beda. Rakaat pertama dengan rakaat ketiga beda durasinya. Wa'an Abi Sa'id al-Hudri dari Abu al-Hudri radhiyallahu anhu Allah nahzuru Kenapa Ustaz? Ada yang ini gitu ya. Oh.
bagaimana Pak? Kenapa? Nomor 308. Kuna guru ya. Abu Said Al-Khudri. Wa an Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ahadiru qiyam Rasulullah. Adalah kami dulu kami mengira-ngira dia berdirinya Rasulullah SAW di Zuhri al-Asri pada waktu berkata Fahajarna maka kami mengira diamu berikutnya apa ini ulayai pada dua rakaat yang awal minazuri dari sholat zuhur sekedar ya sekedar dari badan alif lam tanzil ya dalam surat Mujadah ya wakil ukuran lain dan pada dua rakaat yang akhir ada sekedar nisfi ya Qadarun sekedar setengahnya dari yang akhir Separuhnya. Jadi daripada wakil ukuran minal asli dari surat yang awal pada surat asal pada qadri atas sekedar al-ukhrani tuhqatin orang yang akhir minatu itu adalah suhur ukhrani ala nisfi dari dan yang akhir demikian itu hadis itu hadis pasal apa Yang berarti nangkepnya saya rakaat pertama, rakaat kedua panjang, rakaat ketiga, rakaat keempatnya pendek. Hampir semua sholat seperti itu, Ustaz. Juga sholat zuhur dan sholat asar. Bukan, itu benar secara itu pertama benar. Kurangnya, intinya sholat zuhur sama sholat asar harus panjang sholat zuhur secara durasi. Itu yang ditinggalkan. Ya, kalau seperti kalau saya pakai durasi karena begini ya. Sholat zuhur yang dua rakaat awal, rakaat pertama, rakaat kedua merupakan 5 menit. Katakan 6 menit. Katakan 6 menit. Paham Pak? Maka rakaat ketiga, rakaat keempat, ya sholat zuhur harus lebih kurang dari sholat zuhur. Rakaat pertama, rakaat kedua. Ini keterangan setengah. Artinya rakaat pertama, rakaat kedua 6 menit, rakaat ketiga, rakaat keempat 3 menit. Jelas ya? Diulang kan? Diulang. Ya tulis ya. Ya. Ini kemapan itu kelihatan ya? Iya, kelihatan. Rakaat pertama salat zuhur ya. Sholat zuhur, oke. Baca nggak? Baca. Rakaat pertama, rakaat kedua. Ya, durasinya katakan zuhur 1, 2 total. Baca nggak? Ya, oke.
Ya, baca. Lama juga ya, Ustaz. Rakaat satu, rakaat kedua 3 menit, 3 menit. Oke. Total Pak. Ya, 9 menit. Zuhur 9 menit. Atau begini dah. Baca nak? Oke, nah oke. Ya, siap. Baca Ustaz. Total 9 menit berarti. Kalau kata Asar, setengah begitu berapa? ya oke. 90 menit ya. Paham nggak? Ya, paham. Oke. Jadi zuhur lebih panjang daripada asar. Tapi kalau maghrib tadi gimana tuh, Ustaz? Paham dulu nggak Pak? Ya, paham itu. Zuhurnya lebih panjang daripada asarnya. Maghrib minimal sama dengan asar. Oke. Kita lebih lama daripada maghrib. Iya. Apa sama dengan duhur panjangnya, Ustaz? Paling panjang. Paling panjang, Ustaz, paling panjang. Subuh setelah Isya panjangnya. Subuh paling panjang Pak. Oh, subuh mau paling panjang. Isya nomor 2 gitu, paling panjangnya. Yang minimal melebihi itu lah. Berarti Ini waktunya bebas ya. ya, kurang lebih ya. Berarti Isya sama subuh paling panjang, Ustaz, bacaannya. Kenapa? Isya sama subuh paling panjang bacaannya. Atau lebih panjang Isya daripada subuh atau sebaliknya? Paling panjang subuh. Pertama subuh yang paling panjang, kedua Isya. Oke. Ketiga zuhur, keempat maghrib. Oh, 4 maghrib. Kelima asar. Asar paling pendek. 6. Oke. Baik Ustaz. Udah setengah 6 sih. Maghribnya sama asar. Ya. Kan sama durasinya tapi rokatnya beda kan? Oh iya. Rokatnya beda berarti maghrib agak lebih panjang sedikit dong ya bacaannya. Karena rakaatnya paling sedikit dibanding asar. Ya. Betul. Waduh, berarti subuh paling panjang ya, udah 2 rakaat tapi sama dengan Isya lebih panjang lagi ya. Oke. Ya. Ya. Ya minimal 2 rakaat subuh sama dengan 4 rakaat Isya. Ya. Ini sunnah-sunnah yang jarang diketahui, jarang dibahas. Betul, Ustaz. Kalau kata antum tidak terkenal. Tidak terkenal emang nggak ngaji sih ya.
Tapi Ustadz ya itu sama yang kayak tadi Ustadz nih, kan salah satu sunahnya itu kan percepat khutbah, perpanjang sholat Jumat kan. Kadang kan terbalik nih, khutbahnya panjang banget, apa ngantuk-ngantuk kan. Sholat Jumatnya bahkan dua ayat doang, gitu. Mereka begini Pak analoginya Pak. Sholat Jumat itu katakan kan dalilnya kan panjangkan sholat, Ya, tingkatkan khutbah kan, iya, tingkatkan khutbah, panjangkan sholat. betul, Harusnya kan begitu tuh. betul. Oh, kenapa mereka khutbahnya panjang, sholatnya pendek? Mereka apa dengan panduan ini begini Pak. Hmm. Kambing dengan sapi lebih gede mana Pak? Kenapa Pak? Kenapa Ustaz? Kambing dengan sapi lebih besar mana? Sapi lah. Lebih mahal mana? Sapi. Ya, bagi mereka sapi walaupun kecil, sapi, nilai sapi. Segede kambing ya kambing Pak. Argumen mereka sepanjang-panjangnya khutbah ya khutbah. Tidak bisa mengalahkan pendeknya sholat. Oh, oke. Itu argumen, pendapat mereka. Iya. Oke. Ya, pendapatnya meneliti dalil. Iya. Nah, Ustaz, kita sampai di sini dulu ada Dulu beberapa. ya. Iya, sampai sini dulu ya. Kalau lawatannya ya. Iya. Karena udah mau maghrib sih tadi sayanya ada Ya, beberapa itu dia. soalnya tadinya ada beberapa pertanyaan cuman udah mau maghrib ya, kita tutup dulu. Ya. Ini masih suasana. Silakan nanya Pak. Kenapa Ustaz? Boleh nanya? Lanjutkan kalau nanya nggak apa-apa. Oh, nanya ya, boleh ya. Oke. Sebenarnya sih belum masuk ke babnya, cuman ada beberapa pertanyaan ya Ustaz ada beberapa pertanyaan dari para penanya untuk apa namanya kedengaran nggak Ustaz? Untuk tasyahud awal Ustaz itu bacaannya salawatnya itu sampai fil alamina innaka hamidum majid atau sampai tasyahud aja? Dan tasyahud awal ya. Tasyahud awal di rakaat kedua tasyahud awal itu bacanya sampai fil alamina innaka hamidum majid atau sampai syahadat aja? Baik. Ya. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir bacaannya sama. Oh. Oke. Hanya sampai apa namanya syahadat. Hah, sampai syahadat Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup begitu Pak. Oh, oke. Ya. Itu bacaan tasyahud namanya. Ya, adapun bacaan Allahumma sholli ala Muhammad sampai habis majid namanya bacaan sholawat. Oke. Ya, bukan bacaan tasyahud. Ya, hukumnya benar. Baca Allahumma boleh, langsung salam juga boleh Pak. Oke, soalnya ini ada. Tapi kata Nabi pernah menceritakan orang sahabat yang baca sholat tanpa baca sholawat. Apa kata Nabi? Kalau terburu-buru. Ya, karena semua malaikat Allah pun bersolawat seperti Iya, Nabi betul. kan. Betul. Kamu nggak bersolawat walaupun sunnah yang ada tinggalin. Iya. Ya, ini bisa dipakai kadang-kadang pada saat orang yang pada sholat Jumat. Sholat Jumat itu kadang-kadang imam bacanya cepat. Ya. Langsung salam ya. Maka boleh dipakai baca Allah sampai sahabat salam boleh. Betul. Sholatnya. Oh, secara sah, tapi nggak dapat hukum sunnah ya, pahala sunnah. Oke, baik. Pertanyaan, maghrib jam berapa Ustaz di sana? Maghrib jam berapa di sana Ustaz?
Ya, Maghrib jam berapa di sana? maghrib masih sama Pak. Jam berapa betul? Jam 6? Maghrib masih ya 2-3 pertanyaan lagi dah. Oke. Untuk duduk di antara dua sujud, Ustaz. Duduk di antara dua sujud itu duduknya sama dengan iftiros. Iftiros di mana kaki yang kedua itu masuk ke dalam kaki pertama kan ya Ustaz ya. Ini kaki yang terakhir. Apakah boleh duduknya itu kaki yang kirinya itu nggak masuk ke dalam kaki yang kanan, begini aja gitu. Atau duduknya begini gitu. Nggak jelas Pak. Ya jelas ya. Duduk di antara dua sujud Ustadz. Kan duduk di antara dua sujud ini misalnya kaki kiri ini kaki kanan ya. Duduk di antara dua sujud. Kan biasanya begini nih. Kalau dari kita ngeliat dari belakang ya. Duduknya begini nih. Ini kaki yang kanan, ini kaki yang kiri. Kalau misalnya duduk di antara sujud, apakah boleh kakinya di sini atau sama kayak iftiras duduknya Ustaz? Gimana Pak? Nggak kedengaran ya? Apakah boleh gimana? Ya, maksudnya duduk di antara dua sujud itu apakahnya duduknya sama dengan iftiras gitu deh. Kedengaran nggak Ustaz? Duduk di antara dua sujud apakah sama Sama. Oh, sama ya? Sama. Antara dua sujud dengan duduk istirahat itu sama Pak. Oh. Sama ya, benar ya. Duduk antara dua sujud dengan duduk di tahiyat awal sama-sama istirahat namanya. Sama-sama iftiros disebutnya berarti Ustaz ya? Halo. Ya, sama-sama iftiros duduknya berarti. Ya, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal namanya istirahat. Sama. Oke. Baik Ustaz, satu lagi ya Ustaz ya, satu lagi nih. Ada pertanyaan. Sebelumnya sih di bab azan nih sebenarnya. Apakah ada sunahnya mengazankan dan mengikomatkan anak bayi Ustaz? Ada panduannya nggak sih? Kalau anak bayi lahir itu kadang kita azan Ada, sama. Pak. Oh ada benar berarti. Ya, apa Pak mengazankan dan mengikomatkan bayi yang baru lahir ada hadisnya Pak. Baik. Apa Ustaz? Gorik. Hadisnya baik. Oh doif. Oh, ada tapi doif. Baik, lemah. Oh ada tapi doif ya. Ya, ada hadisnya baik. Oke. Masalah syukur. Hadisnya punya hadisnya ya. Iya. Oke, baik sampai di situ dulu Ustaz. Itu beberapa pertanyaan. Sebenarnya ada banyak pertanyaan. Jadi teman-teman kalau ada yang bertanya silakan tulis di kolom komentar. Insyaallah pada waktunya kita akan tanyakan pada kesempatan yang tepat. Baik, kita closing. Ini masih dalam suasana masih memilih pemimpin, jadi kita masih doain sampai tanggal 20 Maret Ustaz. Ya Ivanufillah, jazakumullah wa yakum, apapun yang kita lakukan baik amal kecil maupun besar seluruhnya hingga menjelang ajal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya. Adapun dosa yang kita kerjakan baik yang kecil maupun yang besar diganti oleh Allah menjadi pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya pula. Kita doakan apabila ada di antara kita yang sedang mengalami musibah, ujian, sakit, kesusahan, kesulitan, semoga diangkat dan menjadi peningkatan derajat di sisi Allah juga sebagai karafat penghapus dosa. Baik dosa kecil, dosa besar, baik sedikit, baik banyak, baik ringan maupun berat, nampak maupun yang tak nampak, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, terjadi di masa lalu, di masa sekarang, masa yang akan datang, diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang memiliki hutang dapat melunasinya, yang belum dapat pekerjaan dimudahkan mendapatkannya, yang belum menikah mendapatkan pasangan yang baik dan menjadikan pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan birrul walidain yang saleh-salehah wa habisah. Semoga semua ibadah kaum muslimin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh muslim yang bernaung di bawah ukhuwah Islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka, dan kita doakan negeri kita menjadi negara yang aman, tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan negara kita menjadi contoh negara-negara yang lain. Semoga kita juga dikaruniai pemimpin muslim adil, berakhlak karimah dan mengikuti ajaran sunnah
Al-Quran baik dalam hukum, ibadah maupun muamalah. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, Myanmar, di Aqsa, di Gaza, di manapun mereka berada. Diikhlaskan niat-niat mereka, diterima saudara-saudara mereka, dimuliakan Islam di tangan kami dan tangan mereka, serta partisipasikan kami di dalam pahala mereka, baik pahala doa, pahala harta maupun pahala jiwa. Semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua dalam surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana menyatukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Rabbana sami'u doa, Rabbana taqabbal doa, Rabbana innaka antas samiul alim. Yang benar semua datang dari Allah dan yang salah datang dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berbuka Ustaz. Syukur jazakallahu khair. Ana izin lagi.